Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Lutfi dengan NIM 2004217 akan mencoba menjelaskan mengenai pengaruh kekuasaan dan politik terhadap perilaku organisasi. Yang mana dosen pengampunya ialah Yulia Neselina SIP MAP. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari perilaku. Atau kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Sifat kekuasaan. Yang pertama, position power. Position power adalah kekuasaan yang sudah dimiliki oleh seseorang pada suatu organisasi. Sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Dalam hal ini, jabatan yang dimaksud seperti ketua atau dewan pembina. Apabila seseorang sudah memiliki jabatan ketua, maka ia sudah memiliki kewenangan untuk mengaruhi dan mengarahkan anak buahnya. Yang kedua, personal power adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi, melainkan dalam hubungan sosialnya. Dengan kata lain, seseorang itu sudah memiliki jabatan di lingkungan masyarakat, seperti jabatan RT, RW, kepala desa, dan sebagainya. Biasanya seseorang yang memiliki sifat personal power ini namanya sudah di lingkungan masyarakatnya. Kekuasaan, sumber kekuasaan. Yang pertama ada kedudukan, kedua kekayaan, dan tiga kepercayaan. Cara memperoleh kekuasaan. Yang pertama dari kedudukan. Kedudukan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang karena yang bersangkutan menduduki posisi tadi. Semakin tinggi kedudukan, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang berada pada genggaman orang yang menduduki posisi tersebut. Yang kedua dari kepercayaan. Seseorang atau sekelompok orang dapat memiliki kekuasaan karena yang bersangkutan memang dipercaya untuk memiliki atas dasar kepercayaan yang dianut masyarakat. Kekuasaan yang bersumber dari kepercayaan hanya muncul di masyarakat, di mana anggota-anggotanya mempunyai kepercayaan yang dimiliki pemegang kekuasaan. Kekuasaan bisa diperoleh dari kekayaan fisik. Misalnya, seorang polisi dapat memaksa penjahat untuk mengakui kejahatannya karena dari segi persenjataan polisi lebih kuat. Pada kedudukan, misalnya seseorang komandan terhadap kebawahannya, seorang atasan dapat memecat pegawainya. Pada kekayaan, misalnya seseorang pengusaha kaya dapat memengaruhi seseorang politikus melalui kekayaannya. Atau pada kepercayaan, misalnya seorang pendeta terhadap umatnya. Cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, membangun politik dinasti. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Cara-cara politik dalam organisasi. Politik keorganisasian muncul tak kala orang berpikir secara berbeda dan bertindak berbeda. Perbedaan ini menciptakan ketegangan, tension yang harus diselesaikan lewat cara-cara politik. Cara-cara politik tersebut adalah yang pertama autokratikal. Secara autokratik kita lakukan dengan cara ini. Yang kedua bureaucratically. Secara birokrasi kita disarankan melakukan cara ini. Technocratically. Secara teknokratis yang terbaik dengan cara ini. Yang keempat, demokratikal. Secara demokratis, bagaimana kita melakukannya? Reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Kekuasaan diwujudkan melalui proses politik dan pengaruh. Politik melibatkan kegiatan untuk memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan dan sumber daya lainnya untuk mendapatkan hasil masa depan yang diinginkan ketika ada ketidakpastian atau ketidaksepakatan. Pemimpin yang terampil secara politis berusaha untuk memahami sudut pandang, kebutuhannya, keinginan, dan tujuan orang lain. Dan menggunakan pemahaman mereka untuk memengaruhi orang agar bertindak dengan cara yang membantu pemimpin mencapai tujuannya untuk tim atau organisasi. Politik adalah penggunaan power atau kekuasaan agar sesuatu tercapai. Ketidakmenentuan dan konflik adalah alamiah dan tidak terkalahkan. Politik adalah mekanisme guna mencapai persetujuan. Politik melibatkan diskusi-diskusi informal yang memungkinkan orang mencapai kesepakatan dan membuat keputusan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ataupun tidak. Definisi politik dan politik
organisasi kiranya saling bersinggungan. Konsep-konsep kekuasaan, influensi, pengaruh, resource, sumber daya, interes, kepentingan merupakan sejumlah konsep inheren melekat di dalam definisi politik maupun politik organisasi. Juga telah dikatakan bahwa politik tidak selalu berarti buruk. Politik adalah media kompetisi, gagasan atau sejumlah pihak yang berbeda guna mencapai tujuan masing-masing. Richard L. Dev mengidentifikasi 3 wilayah di mana politik organisasi terangsang untuk muncul. Wilayah-wilayah tersebut adalah yang pertama, perubahan struktural. Kedua, suksesi manajemen. Dan yang ketiga, alokasi sumber daya. Reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kekuasaan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.